Alhamdulillah. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati ketua masjid, dan yang kami hormati para pengurus PSN dan pengumpul zakat, Bapak Ibu jamaah sekalian. Alhamdulillah bisa kembali lagi. Ini yang kedua kali. Saya sebenarnya tadi dijadwalkan di masjid amal bakti, tapi ternyata ada teman saya juga yang di sana. Saya kepikiran masjid ini. Saya kontak Pak Ketua PZ. Alhamdulillah di sini memang janji saya dulu kepengen waktu Ramadan ya kita bahas terkait zakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada subuh hari ini yaitu zakat. Zakat itu ada dua jenis ya. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal ya. Zakat mal ini terbagi lagi ada 12 jenis ya. Zakat fitrah itu diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hidup di bulan Ramadan. Nak tua, nak muda, nak bayi, nak lansia, kalau dia hidup di bulan Ramadan, ya, dia diwajibkan mengeluarkan zakat. Ustaz dia dah puasa, walaupun bayi dah puasa kan, tapi untuk mengeluarkan zakat fitrah, zakat nafs, zakat jiwa, supaya dia kembali suci lagi. Ya, dia dikeluarkan makanan pokok. Ya. Nah, ini kita bahas. Ada yang pakai duit, ada yang pakai makanan pokok. Makanan pokok itu kalau kita beras ya. Kalau di Saudi itu gandum. Negara-negara lain ada jagung dan lain sebagainya. Kita makanan pokok kita beras. Tapi di nasi itu kalau sudah dari beras, tidak mungkin kita akan pakai nasi. Kalau tidak dimakan baru jadi nasi. Tak tahu dari zakat nasi sama riu, sakit cerita itu. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu dipahami, Ustaz kan ada yang berzakat fitrah pakai duit. Nah, jadi kita ini ada 4 mazhab ya. Yang membolehkan pakai duit itu Imam Hanafi ya. Dan 3 imam lainnya Syafi'i, Maliki, Imam Ahmad itu makanan pokok ya. Tapi boleh tak kita pakai Imam Hanafi? Tidak apa. Karena kok pakai miskin itu tidak ada beras kan, tidak pakai kita beli juga. Tapi kadang memang ada salah perhitungan. Jadi kalau kita memakai Imam Hanafi itu beratnya tidak 2,5 kg, tetapi 3,7. Kalau di harga beras 15.000 sekitar 57.000. Memang agak mahal. Ya, 57 kita kebetulan 60.000. Ya. Kita ini nak menjual ini bukan cari ukuran beras yang murah, beras miskin, bukan. Tapi carilah beras standar yang paling mahal. Berapa sekilo beras mahal? 15.000 ya. Cari. Saat nak jual beras, karena kami sehari-hari makannya beras apa Ustaz? Bagian. Tapi ya beras bulog kan. Jangan kamu ukur nak jual beras bulog. Cari beras yang terbaik, beras apa kopi misalnya 15.000 ya. Nomor standar itu. Ustaz, cak mana kalau nak kuning teh yang praktis ya boleh silakan. Yang tadi kita lembek mazhab Imam Hanafi, tapi bukan ukuran Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu dan yang lainnya itu 2,5 kg. Ya. Tapi kita lembek Imam Hanafi itu sekitar 57.000 karena 3 kilo. 3 kilo satu sok itu 3 kilo. 3 kilo lebih. Ya, kalau Imam Malik, kalau yang lainnya sapi itu 2,5 kg minimal itu.
Ustaz, aku nak 5 kilo boleh tak? Boleh, bagus. Minimal itu ada. Minimal. Jangan dikurangi lagi. Itu paling rata. Ibaratnya kalau di terang itu ratonya. Mestinya kita tuh agak unggul kita. Anjir kan, takaran itu kan di gunung ketika ya. Nah, ini ada pun ratonya. Mau pakai misbah kan? Kalau zaman itu kan cantik ya. Nah, ya. Terus itu zakat fitrah. Zakat fitrah ini dibagi ke, tidak boleh ditahan, dibagi ke sampai dia takbir. Begitu, fitri. Jangan sampai wong naik mau menganggap tidak. Maksudnya di zakat itu nabi sodako. Dalam hadis Nabi, apabila sudah wong takbir maksudnya sholat Idul Fitri, baru nak keluar dia tidak terima. Itu namanya sodako. Jadi kalau zakat fitrah itu habis kok. Misalnya di sini kan tak pakai panitia lagi UPZ, rumput misalnya ada 1 ton misalnya, tidak usah lagi tahan lagi. Usaha itu mestinya didapat, tapi lagi mau di dusun, tidak usah lagi jadi layanan terus. Ya, jangan nak ditahan. Cari keluarga suruh nerimo kan. Kalau memang ada hak bagian di situ. Untuk fakir miskin itu zakat fitrah itu lebih banyak. Di sini kan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, miskin, wal amilin, amil. Siapa amil itu? Yang mengurusi zakat. Bukan panitia ya. Kalau panitia itu ditunjuk pengurus masjid. Boleh tidak panitia? Boleh, tapi dia tidak berhak mendapatkan zakat. Dia sekedar perwakilan muzaki, dititip di tapi dia nyampe ke lain. Tapi kalau amil itu berhak. Amil itu siapa penunjuknya? Pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Kota Palembang. Kami pengurus Basnas ditunjuk pemerintah Kota Palembang. Nah, kami menunjuk pengurus masjid yang sudah ditunjuk pengurus masjid untuk menjadi amil, itu UPZ, unit pengumpul zakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nyampe ke beras, nyampe ke zakat, itu langsung ke amil itu sudah pas, artinya sudah tepat sasaran. Kaki amil membaginya kepada fakir miskin. Ya. Tapi kalau kamu nak tunjuk langsung juga tidak apa-apa. Misal, jika tetamu kami nih Pak, saru dia dikadang tuh kelewatan oleh amil, tidak masuk data oleh RT kan si data bisa RT kan. Nah yang pengurus UPD ini amilnya tidak perlu cross check. Yang bapak ibu yang memang tinggal di situ tahu ada miskin di situ, bapak ibu bilang lanjut langsung berapa, nak melalui aku berapa. Tapi alangkah baiknya kita melalui target dibagi rato. Ya. Kalau sekedar dari bapak ibu sekeluarga ya paling dapat segitulah. Mestinya dia dapat kira-kira 50 kilo karena cuma dari bapak ibu cuma 10 kilo. Tapi kalau dikumpulkan di sini di masjid ini dikumpulkan dari mana-mana, terkumpul 1 ton. Data orang miskin. Benar-benar mau miskin, mau fakir, jangan pakai tiga dengan amil. Amil itu 12,5%, misal 8 golongan, cuma 12,5% haknya amil. Nah, yang golongan yang tidak kaki itu lari ke fakir miskin, kumpul ke sana, Ibnu Sabil, Gharib, Fisabilillah, kumpul ke situ, fakir dan miskin. Nah, kita banyak tuh untuk fakir dan miskin. Karena uang fakir dan miskinnya lebih banyak. Jadi jangan langsung bagi itu. Ustaz di sini kan tidak kate sama saya, tidak kate Ibnu Sabil, tidak kate Ummu Alam, tidak kate Fisabilillah. Cuman ada amil, fakir dan miskin. Jangan Ustaz bagi itu, tidak boleh. Kumpul atau ambil dulu hak amil 2,5%, sisanya untuk dua asal dari fakir miskin. Fakir miskin ini kan menerimanya banyak.
Jangan kakek ambil ngebek dulu lah. Oh, lapang itu ada 3 ton, seton ambil, seton fakir, seton miskin, ada macam itu. Yang ambil ini kan berapa uang? Nggak pula banyak kan? Paling banyak uang 10 kan? Nah, uang 6. Ya. Sedangkan uang miskin ini ada uang 100 misalnya. Nah, kita banyak ketemu fakir dan miskin pembagian itu. Ya. Nah, data yang masuk itu dari RT, tapi di cross check lagi Pak. Jangan terima-terima baik. Kaget takut ada yang baik. Kasihan. Misalnya ada ibu itu dulunya memang memberadol, tapi sekarang dia jatuh miskin, masuk. Wah, dia tumpah dulu, dia dulu. Sekarang bisa jadi orang miskin. Nah, orang miskin, dulu miskin, tak pernah miskin terus berjalan. Siapa tahu dia jadi orang kaya. Roda di hutan, makanya perlu ambil itu selain data-data dari RT, cross check. Kalau perlu didatangnya, ada dan preventif, tidak ada susah. Paling habis waktu 2 hari. Dari 6 pengambil itu bergerak si kaum si RT. Ada beberapa tempat yang tempat orang bergerak cross check data dari RT. Takutnya di tempat kami itu banyak warga gelak-gelak Pak RT itu berantem juga ya masuk. Kami di belakang tidak masuk terus. Ada bantuan dan apa-apa. Nah kan tak lemah omongan macam itu kan. Padahal orang miskin itu tidak boleh kita beda-bedakan. Kalau dia memang berhak, dia kasih. Ya. Apalagi tahu depan kita dia tua miskin ya, tidak dapat kesianan. Nah itu zakat fitrah. Jadi Ustaz cak mana? Aku ini mau miskin. Anak nak keluar tuh. Nah ini. Jadi dia terima dulu dari panitia atau dari amil. Kakek zakat yang diterima itu dia keluar lagi kepada orang sesama miskin. Nah, jadi orang miskin juga harus kan supaya apa? Ya, membebaskan jiwa tadi. Karena tergadai karena kita amal kita ini kalau dulu dikeluar zakat kita masih tergantung. Nah, makanya ditunaikan, dikhotamkan, diselesaikan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Fitrah artinya bersih suci. Jadi kita ini kembali seperti berbarulah lagi. Harapkan macam itu. Ya, karena kita sebulan penuh puasa, insya Allah menjadi manusia muttaqin dan kita terakhir mengeluarkan zakat fitrah. Itu terkait zakat. Bisa dipahami ya. Tapi kalau ada yang bertanya boleh. Yang kedua zakat mal. Mal artinya harta. Ya. Zakat mal ini banyak macamnya Pak. Maksud harta itu pendapatan. Ada namanya tijar. Tijar itu artinya perdagangan. Uang berdagang. Aku misalnya berdagang. Dagang apa? Misalnya agen barang pontongan. Modal aku ini setahun ini katakanlah 100 juta. Keuntungan aku senilai 200 juta setahun. Misalnya sebulan 20 juta dikali ke setahun katakanlah 200 juta. Berarti harus mengeluarkan zakat mal 2,5% penghasilan. Dari mana ukurannya? Kalau kita sudah kena zakat, yaitu diukur dengan emas, yaitu 85 gram emas. Berapa harga emas sekarang 1 gram? 1,5 juta. Benar sih? Kalau tidak salah. Nah, katakanlah kita mengukur murah ya 1 juta ya, berarti 85 juta. Kalau penghasilan kita hanya 85 juta, berarti wajib mengeluarkan zakat. Sudah kena wajib zakat. Tapi kalau di bawah itu belum. Tak nak keluarkan juga. Bukan zakat namanya infak sedekah. Ya. Terus haul itu pendapatan dalam 1 tahun. Misalnya kita start usaha Januari, berarti sampai Januari tahun depan itu namanya haul, putaran 1 tahun. Nah Maret, ya, usaha kita mulai bulan Maret. Nah ini bulan Maret, keluar ke bulan Maret.
Tapi kadang umat Islam ini khususnya Indonesia nak mengeluarkan zakat mal rata-rata di bulan Ramadan. Padahal usahanya sebenarnya dimulai dari Januari. Mestinya Januari tadi dia harus mengeluarkan, tapi dia nak mengeluarkan Ramadan bebas sekalian mengeluarkan zakat mal. Ya sebenarnya tidak apa-apa, tapi mestinya di bulan Januari. Itu hitungan 1 tahun. Jadi zakat mal itu wajib apabila sudah mencapai 1 tahun dan nisabnya masuk. Nisab itu maksudnya ukurannya. Berapa ukurannya tadi? 85 gram emas. Ya. Itu zakat penghasilan. Kalau ASN itu zakat profesi namanya. Tapi dipotongnya tidak setahun sekali, tiap bulan. Boleh. Kenapa boleh? Karena pendapatannya tetap. Kalau dipotong setahun, kaki pengesahan. Ya, menurut Yusuf Qaradawi, ya, fikih kontemporer boleh dipotong tiap bulan karena pendapatannya tetap gaji pokok. Itu namanya zakat profesi. Ya. Makanya kami Basnas memotong tiap bulan. Banyak dipotong tiap bulan banyak. Nah, jadi itu zakat profesi. Ada lagi zakat pertanian. Nah, zakat pertanian. Kalau Bapak Ibu punya sawit, ya, punya apa lagi? Punya sawah, karet. Nah, itu Pak, jangan dari keluarga, ya, jangan ngaso atau asik dapat terus ya. Sebulan 10 juta, 10 juta, pasti itu bisa tahun 20 juta. Lebih pokoknya. Tak pernah keluarga zakat. Hati-hati. Kata Allah dalam surat Al-Zariyat ayat 103, wa fi amwalihim haqqun lisa'il wal mahrum. Di harta kita itu ada hak orang lain yang perlu kita keluarkan. Hak siapa? Hak fakir, miskin. Kalau kita tidak keluarkan zakat, sampai makan hak orang fakir, miskin. Maling itu bukan maling kita langsung membayar mereka, ya. Tapi apa yang kita dapatkan hasil keringat kita, uji kita ini keringat aku nih, gaji aku nih, aku nak keluar tidak urusan aku, tapi aku nak bicara lain. Ya, di harta kita tuh ada hak-hak orang lain yang perlu kita bersihkan. Harta kita dapat itu dalam bentuk bruto, kotor. Supaya bersiap keluarkan hak orang lain. 2,5 saya tidak besar, 2,5. Kalau pajak sekarang berapa pajak? 12%. Ya, kita makan kena pajak, belanja kena pajak, rumah kena pajak, tanah kena pajak, motor kena pajak, apalagi seluruh gigit oleh pajak. Ya, kanan kiri pajak, ini pajak. Tapi zakat cuma Allah minta setahun sekali loh. Itu tidak banyak, 2,5%. Lagi kepelit itu. Padahal harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, Allah balas nanti berlipat-lipat. Masalul ladzina yunfiqu fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya, Allah akan balas 7 kali lipat. Setiap tangkai itu, setiap 7 kali lipat itu 1.000, berarti 7.000. Bapak Ibu sedekah 100.000 dikali ke 7.000, berarti berapa lagi? Tak tahu. 100.000 kali ke 7.000. 1 kali 7 juta. 7 juta. Apalagi kamu sedekah 1 juta, 700 juta. Apalagi kamu sedekah berapa? 700 juta. Berapa miliar? 1.000 kali 7 juta. Kalau 1 juta 700 juta. Banyak. Tapi percaya tidak? Kita kan kadang tak yakin.
Sepakat ya, iman kita kan, baru nak keluar dari 100 ribu, abang-abang kan, kan setan, ayah. Kalau kasih anak kau nak bayar SPP belum, tobat tu lah habis. Bini kau tu lah material kau habis. Kan ada cerita uang sama makan, celengan dekat. Dan kata ada 100 ribu, ada yang 2.000 kan, jadi 100 ribu. Dan ini nyampak, dia beli kecil 2.000, mau di belakang itu. Nawel, digitnya bisa dikira duit orang itu. Masalah masuk, nah itu ditahu dong, habis asal katanya, ada. Kalau masuk cewek anak baca lagi kan. Nah inilah manusia. Kalau baca nyari yang kecil, kaget lah. Di akhirat kaget, Allah tampakkan pahala. Tak usah di akhirat, sebelum kita meninggal, hijab terbuka. Ini cerita sahabat Nabi yang bernama Sahabat. Ini kisah nyata. Sahabat Nabi yang bernama Sahabat. Dia ini rajin sholat berjamaah dengan Nabi. Sholat apa? Pokoknya sebelum azan dia ada di masjid. Jarak antara rumah dia ke masjid itu katakanlah 10 kilo. Dari Masjid Agung ke KM 10 kan setelah kita kan 1 kilonya kan mulai dari Masjid Agung sampai KM 10 Pak bayarnya jauh Alhamdulillah. Jadi dia bisa 2 jam lagi nak waktu dia udah angkat Pak jadi dulu jalan kaki itulah dari sabar jauh Pak tahan kita di para rumah Pak itulah masih ngokok dulu. Dulu kan, kopi dulu kan.